Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi dua kabar update buat rekan-rekan semua, di mana rekan-rekan sampai saat ini masih bertanya-tanya dan menunggu-nunggu tentang hasil pengumuman sanggahnya yang belum ada kepastian daripada Kemendikbud. Nah, di video ini admin juga akan kembali membahas mengenai form yang telah ada di akun SSCISN teman-teman, yang mana ini masih berkaitan dengan video yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi ada juga informasi tersebut yang akan admin sampaikan. Siapa sih yang sebenarnya berhak untuk mengisi form tersebut? Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa saya THK 2 tapi tidak muncul? Kenapa rekan saya THK yang lainnya kok muncul? Nah, mungkin di video ini admin bisa memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Silahkan rekan-rekan simak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Oke, kita lanjut ke info yang pertama dulu teman-teman ya. Nah, info yang pertama di sini admin akan memberikan informasi mengenai tidak mendapatkan afirmasi P3K guru. Honorer K2 menyangga hasilnya mengecewakan. Nah, di sini teman-teman ya, ada yang menyangga tapi hasilnya mengecewakan. Nah, di sini bahkan diperlihatkan jawaban sanggahnya. Afirmasi usia 35 tahun terhitung pada saat pendaftaran dan bukan berdasarkan tahun kelahiran. Apabila usia Anda pada saat mendaftar kurang dari 35 tahun dan baru. Nah, ini belum belum diperlihatkan secara penuh. Namun nanti di sini peserta tersebut akan memberikan informasi lebih jelas. Teman-teman ya, dimana ini menjadi salah satu polemik di penerimaan P3K saat ini. Malang benar, Nasi Tumaiyah, guru honorer K2 di Jawa Timur. Jadi namanya Tumaiyah teman-teman ya. Dia seorang honorer K2 di Jawa Timur. Masa pengabdiannya sejak 2002, sejak 2002. Jadi cukup lama teman-teman ya. Tidak diperhitungkan pemerintah dalam pemberian afirmasi kompetensi teknis saat pelaksanaan tes P3K guru di tahap 1. Jadi dia tidak mendapatkan afirmasi katanya teman-teman ya. Yang mana kalau THK 2 itu kita bisa lihat nanti teman-teman ya, kalau tidak salah sekitar 10%. Nanti juga akan perlihatkan kembali. SK mengajar pertama tahun 2002 di SDN Kandangan 3. Kemudian saya kena rotasi di SDN Simo Mulyo 8 pada 2019. Jadi dia itu dipindahkan begitu teman-teman ya. Jika dihitung masa kerja guru berusia 43 tahun itu sudah 19 tahun. Cukup lama sekali teman-teman ya. Memiliki masa kerja lama dan masuk honorer K2. Tumaiyah sebenarnya bisa mengantongi nilai afirmasi kompetensi teknis 125 poin karena dia K2 dan usianya juga sudah 43 tahun. Nah, ini teman-teman ya, jadi dia mendapatkan seharusnya 2 afirmasi. Seperti itu. Namun faktanya dalam seleksi P3K guru tahap 1, Tumaiyah tidak mendapatkan afirmasi apapun. Nah, ini muncul tanda tanya pastinya teman-teman ya. Tanpa afirmasi tersebut, dia pun gagal memenuhi passing grade. Mengapa saya tidak ada tambahan afirmasi padahal saya sudah berumur 43 tahun? Honorer K2, honorer K2 dan mengajarnya juga sudah 19 tahun. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menpan RB, ini sudah masuk teman-teman ya. Sudah masuk kriteria yang berhak mendapatkan afirmasi. Sebagaimana kita bisa lihat di sini. Sini teman-teman ya. Ini Permenpan RB nomor 8 mengenai afirmasi. Pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Nah, ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15%. Nah, ini untuk usianya teman-teman ya. Sedangkan untuk THK-nya di sini kita bisa lihat di poin D. Pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan nilai sebesar 10%. Nah, jadi kalau di total berarti 25% atau 125 poin dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Namun berdasarkan fakta yang dialami oleh pelamar,
Cuma iya teman-teman ya, dia tidak mendapatkan sama sekali. Dia tidak mendapatkan sama sekali afirmasi tersebut. Jawaban pada sanggahan menyatakan waktu mendaftar umur saya belum mencapai 35 tahun. Lah kok bisa? Padahal saya jelas-jelas mendaftar usia hampir 43 tahun. Ya, 40 tahun saja di sini teman-teman ya. Dia itu sudah berhak mendapatkan afirmasi 15%. Cetus guru honorer kelahiran 16 September 1978 ini. Tumaya pun meminta keadilan kepada pemerintah. Saat mendaftar sudah sangat jelas menuliskan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Nah, kira-kira apa permasalahannya teman-teman jika seperti ini? Nah, kembali lagi kita lihat di bagian awal. Nah, mungkin saja ketika dia dirotasi itu terhitung mulai di sini dulu. Di sini dulu. Ya, teman-teman ya. Oh, mohon maaf, bukan yang itu teman-teman ya. Dia ini, mohon maaf teman-teman ya, yang ini. Mungkin dia terhitungnya 2019. Jika 2019 dia terhitung di Dapodik lagi, nah ini yang menyebabkan dia tidak mendapatkan afirmasi tersebut. Karena jika untuk mendapatkan afirmasi dari K2-nya dan umurnya, dia itu harus 3 tahun mengajar secara terus menerus, 3 tahun terakhir. Berarti dihitung dari tahun 2018, 2019, 2020. Seperti itu teman-teman ya. 2020. 2021 belum bisa dihitung karena itu belum selesai ceritanya pengabdiannya di tahun 2021 tersebut. Jadi hitungannya harus dari 2018. Nah, jadi ini menurut prediksi admin teman-teman ya. Jadi sepertinya dari sini beliau ini tidak mendapatkan afirmasinya karena dia terhitung mulai lagi aktif atau masa kerjanya di tahun 2019 pada Dapodiknya. Itu teman-teman ya. Jadi melalui video ini admin juga menyarankan kepada rekan-rekan yang ingin misalnya pindah mengajar, harap Dapodiknya dari sekolah sebelumnya itu diurus. Datanya maksudnya teman-teman ya. Nah, agar kejadiannya tidak seperti ini. Jadi masa kerjanya tetap dihitung dari awal pengabdian. Nah, yang mana kita tahu bahwa SK pertama beliau itu 2002. Oke, selain daripada informasi ini, admin juga ingin kembali memperjelas mengenai informasi yang ada di sini teman-teman ya, mengenai laporan afirmasi XTHK2. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak benar. Nah, namun di video ini admin juga ingin memperlihatkan mengenai pernyataan daripada Panselnas. Peserta P3K Guru tahap 1 harus rajin-rajin memantau akun di SSC-ASN BKN dan guru p3k.kemendikbud.go.id. Pasalnya, setiap ada informasi terbaru dan penting yang disampaikan Panselnas mengenai pengumuman hasil sangga P3K Guru tahap 1 dan proses seleksi tahap 2. Jadi karena memang teman-teman ya, SSC-ASN dan portal P3K Guru itulah sebenarnya sumber daripada informasi daripada panitia. Seperti tampilan SSC ASN BKN per 25 Oktober. Terlihat ada perubahan di sana. Di bawah keterangan hasil prasangga ada perintah mengisi data apabila pesertanya merupakan honorer K2. Ini harus K2 dulu teman-teman ya. Ini cuma K2 yang mendapatkan fitur tersebut. Ini ada perintah bagi peserta ex honorer K2 bisa melaporkan melalui form laporkan afirmasi XTHK2. Kata Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, itu Bapak Permana, Chandra Permana teman-teman ya. Dan ini memang dibenarkan teman-teman ya. Ini memang dibenarkan mengenai adanya tampilan tersebut atau fitur tersebut. Hal itu sempat membuat beberapa guru honorer bingung apakah harus mengisi form itu atau tidak. Nah, ini ada yang bingung teman-teman ya. Teman-teman was-was, jangan-jangan akunnya dihack karena tidak semuanya mendapatkan form itu. Nah, di sini tidak semua mendapatkan. Ada K2 yang mendapatkan, ada juga K2 yang tidak mendapatkan form tersebut. Teman-teman ya, jadi itu juga memunculkan tanda tanya. Benar tidak sebenarnya ini perintah daripada Panselnas di akun SSC-ASN kita. Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nurbaiti yang juga guru honorer K2 mengaku tidak ada perintah seperti itu di akun SSC-ASN-nya. Nah, ini pengakuan langsung dari Ibu Nurbaiti teman-teman ya. Dia katanya
seorang K2 namun tidak mendapatkan perintah seperti ini. Laporan afirmasi XTH-K2. Di saya malah nggak ada. Apa POM itu diberikan untuk honor K2 yang belum mendapatkan afirmasi seperti guru-guru di sekolah Regrufin? Nah, ini tanda tanya. Nah, ini jadi Ibu Nurbaiti juga belum paham betul sebenarnya bagaimana bisa ada K2 yang tidak mendapatkan, namun ada juga yang mendapatkan fitur tersebut. Nah, di sini ada penjelasan daripada Panselnas. Dihubungi tervisa Karohumas Hukum dan Kerjasama BKN Bapak Satya Satya Pratama menjelaskan POM yang ada di SSCASN hanya diisi bagi peserta honorer K2. Di luar itu, tegas dia, tidak perlu mengisinya. Nah, jadi jika teman-teman mendapatkan fitur tersebut, padahal teman-teman itu bukan K2, abaikan teman-teman ya. Abaikan, karena pastinya data yang diminta di situ teman-teman tidak memilikinya, karena yang akan dimasukkan adalah khusus untuk data K2. POM-nya harus diisi ex honorer K2. Nah, di sini ada kata diisi. Jadi silahkan teman-teman saja bijak memahaminya sesuai dengan informasi di pemberitaan online ini, apakah harus mengisinya atau tidak. Jadi silahkan teman-teman menyikapinya hal itu. Admin tidak akan mengatakan teman-teman harus isi atau seperti apa. Mengenai isian daftar mengenai kesehatan peserta yang ada di akun SSCASN, kata Satya, hal itu merupakan dokumen deklarasi sehat yang diisi sebelum tes P3K guru. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Jika ada tentang pengisian deklarasi sehat itu sebelum tes P3K. Nah, di informasi yang berbeda, admin mendapatkan bahwa sebenarnya yang mendapatkan fitur ini adalah khusus guru honorer K2 yang lupa mengisi nomor tes HK2-nya teman-teman ya. K2-nya pada saat isi kemarin atau daftar kemarin di SSCASN. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan afirmasi. Dia tidak mendapatkan afirmasi K2. Jadi jika ada yang mendapatkan ini, berarti rekan tersebut bisa saja teman-teman ya, bisa saja lupa memasukkan data K2-nya termasuk nomor tesnya. Tapi jika teman-teman sudah memasukkannya pada saat pendaftaran awal, bisa saja teman-teman tidak mendapatkan form ini, teman-teman ya. Jadi seperti itu informasinya. Tapi kembali lagi kepada rekan-rekan semua yang K2 lagi menonton video ini, apakah ingin mengisinya atau tidak? Tidak. Nah, itu tergantung daripada rekan-rekan semua. Karena di sini admin hanya menyampaikan informasi ini, tidak akan mengatakan bahwa silahkan isi dan wajib. Seperti itu teman-teman ya. Nah, inilah dua informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini mengenai Kisru P3K ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.